Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengetahui bahwa Indonesia pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama dan penyakit yang menyerang tanaman para petani, sehingga Indonesia kekurangan bahan pangan dan mengakibatkan harga bahan pangan naik. Nah, untuk menanggulangi hal seperti itu, kita bisa menerapkan bioteknologi. Nah, sebelum itu perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya Muhammad Sambah. Saya Lina. Saya Ginanjar Wirianto. Saya Lina. Saya Lina Sari. Nah, apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi adalah bidang ilmu yang menggabungkan biologi dengan teknologi untuk mengembangkan, memanfaatkan, memodifikasi, dan menciptakan produk, jasa, atau teknologi yang berguna bagi manusia. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan mikroorganisme, sel, atau materi genetik untuk mengembangkan solusi dalam berbagai bidang kehidupan seperti kesehatan, pertanian, peternakan, pangan, industri sehingga dapat mensejahterakan hidup manusia. Latar belakang bioteknologi. Bioteknologi dilatar belakangi oleh kebutuhan manusia untuk mengembangkan solusi inovatif dalam bidang pertanian, kesehatan, peternakan, industri, dan lain-lain yang bertujuan untuk mensejahterakan hidup manusia. Perkembangan teknologi ini dimotivasi oleh keinginan manusia untuk meningkatkan produksi pangan, mengatasi penyakit, dan menciptakan produk atau proses efisiensi menggunakan organisme hidup. Bioteknologi forensik. Forensik merupakan aplikasi teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak pidana. Pada awalnya, untuk mencari atau menginvestigasi pelaku suatu kejahatan hanya menggunakan tes uji jari saja. Namun seiring perkembangan bioteknologi telah ditemukan teknik yang lebih akurat, yaitu teknik DNA fingerprinting atau sidik jari DNA. DNA fingerprinting adalah teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seorang berdasarkan pada profil singkat DNA. Ada dua aspek yang digunakan dalam DNA fingerprinting, yaitu adanya keseragaman Jam kedua telah DNA selesai. pada suatu Saatnya memasuki jam ketiga. Kesamaan dengan teknik investigasi menggunakan tes sidik jari. Dalam tes sidik jari dilakukan pencocokan profil sidik jari seseorang, sedangkan pada DNA fingerprinting dilakukan pencocokan profil DNA individu. DNA dapat digunakan sebagai acuan dalam investigasi karena profil DNA unik pada setiap individu dan memiliki keterkaitan dengan profil DNA dalam suatu keluarga. Proses pembuatan bioteknologi dalam bidang forensik. Jadi merupakan penggunaan teknologi DNA untuk meningkatkan keseragaman dan kekuratan identitas. 1. Nilai langkah-langkah umum dalam pembuatannya. 1. Ekstraksi DNA. Sampel sidik jari diambil dan DNA diisolasi dari sel-sel yang terdapat dalam sampel tersebut. Metode ekstraksi DNA dapat bervariasi tergantung pada jenis sampel dan kondisinya. PCR, reaksi berantai polimerase. DNA yang diekstraksi diperbanyak menggunakan teknik PCR. Proses ini menghasilkan jumlah DNA yang cukup untuk analisis berikutnya. 3. Analisis STR, penggunaan tanda pendek. Lokus genetik tertentu yang mengandung urutan genetik yang berulang-ulang tanggung bebas analisis untuk menghasilkan profil genetik unik. 4. Kecocokan DNA.
Hasil sampel genetik yang diperoleh dari sidik jari kemudian dibandingkan dengan produk DNA yang terdapat dalam database forensik untuk cari kecocokan. 5. Melakukan hasil verifikasi atau tertera DNA dikirimkan ke laboratorium forensik dan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan atau dalam kegiatan kriminal. Bioteknologi dalam bidang kesehatan. Apa sih itu bioteknologi dalam bidang kesehatan? Bioteknologi kesehatan adalah cabang dari bioteknologi yang fokus pada penerapan prinsip-prinsip bioteknologi molekuler, genetika, dan biokimia untuk memahami diagnosis, mengobati, dan mencegah penyakit manusia. Bioteknologi kesehatan mencakup berbagai teknologi dan aplikasi, termasuk pengembangan vaksin, terapi gen, terapi sel, obat biologis, rekayasa jaringan dan organ, serta diagnostik molekuler. Inilah langkah-langkah umum dalam cara kerja bioteknologi kesehatan vaksinasi. Identifikasi patogen. Penelitian mengidentifikasikan patogen penyebab penyakit seperti virus atau bakteri yang menjadi target vaksin. 2. Pemilihan antigen. Antigen adalah molekul yang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh dan merangsang produksi respon imun. Para peneliti memiliki antigen tertentu dari patogen yang akan dimasukkan ke dalam vaksin. 3. Pengembangan prototipe vaksin. Kemudian diuji secara praklinis untuk memastikan keamanan dan efektivitas sebelum uji klinis pada manusia. 4. Uji klinis. 5. Produksi massal. 6. Distribusi dan vaksinasi. Vaksin didistribusikan dan diberikan kepada populasi yang membutuhkan sesuai dengan panduan kesehatan masyarakat. Bioteknologi dalam bidang pangan. Apa sih yang dimaksud bioteknologi dalam bidang pangan? Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu papai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Saya akan menjelaskan mengenai produk kecap sebagai berikut. Kecap merupakan salah satu produk bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai secara tradisional. Proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus oryzae, dan Aspergillus west. Agar lebih paham, berikut penjelasan cara pembuatan kecap dengan bioteknologi konvensional. 1. Penyortiran. Sortir biji kedelai hitam dari tanaman batu, kerikil, dan tanah. Sehingga itu, sortir biji kedelai hitam yang tidak rusak, tidak keriput, dan bebas dari serangan hama dan penyakit. 2. Pencucian. Setelah disortir, kedelai kemudian dicuci dengan air bersih agar kotoran yang masih melekat dapat hilang. 3. Perebusan. 1. Biji kedelai dihitam kemudian direbus selama 2 jam. Perebusan dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam panci lalu direbus dengan kompor. 4. Penirisan. Setelah selesai direbus, biji kedelai hitam ditiriskan menggunakan kaldu selama 30 menit sampai 1 jam hingga dingin. 5. Penjamuran. Penjamuran dilakukan menggunakan larung kecap dengan perbandingan 1 kg bahan membutuhkan 1 gram larung jenis 30 SP. Pengaraman. Biji kedelai hitam yang sudah berjamur kemudian dimasukkan larutan garam sebanyak 20% yang berasal dari campuran 200 gram garam dengan 1 liter air. Sebagai perbandingan, 1 kg biji kedelai hitam membutuhkan 4 liter larutan garam 20%. 7. Penyaringan. 1. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan kaldu. Hasil utamanya berupa filtrat, sedangkan hasil sampingnya berupa ampas. 8. Perebusan. 2. Sebelum kembali direbus, tambahkan gula kelapa yang sudah dicairkan, bumbu-bumbu penyedap, dan air bersih ke dalam filtrat. Sebagai perbandingan, 1 liter filtrat
2 kilogram gula kelapa yang telah dicairkan atau dilarutkan ke dalam 5 liter air. Penyaringan 2. Filter kemudian disaring dengan menggunakan kayu penyaring. 10. Pembotolan. Pembotolan dilakukan dengan menggunakan botol bersih. Filter yang sudah disaring hingga menjadi kecap kemudian dimasukkan ke dalam botol. Itu dia penjelasan mengenai cara pembuatan kecap dengan bioteknologi konvensional. Meski sudah memasuki era modern, tetapi umumnya proses pembuatan kecap masih dilakukan dengan cara konvensional. Bioteknologi dalam bidang pertanian. Apa sih bioteknologi dalam bidang pertanian? Bioteknologi pertanian adalah penerapan prinsip-prinsip biologi, molekul, dan teknik rekayasa genetika dalam meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan kondisi lingkungan yang berubah. Bioteknologi dalam bidang pertanian mencakup berbagai teknologi dan proses, yaitu tanaman transgenik, teknik cloning, produksi hormon pertumbuhan, pemeliharaan tanaman. Tanaman transgenik adalah proses pertumbuhan tanaman transgenik menggunakan transfer gen dari satu spesies ke spesies lain untuk menghasilkan tanaman dengan karakteristik yang diinginkan seperti resistensi terhadap penyakit atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Teknik cloning. Dalam cloning, gen atau sel individu diperbanyak secara aseksual untuk menghasilkan tanaman dengan sifat yang sama persis dengan tanaman generik. Produksi hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan dapat diproduksi secara bioteknologi untuk digunakan dalam pemulihan tanaman, perbanyakan kultur jaringan, dan pengelolaan pertumbuhan tanaman. Pemulihaan tanaman. Bioteknologi juga digunakan dalam pemulihaan tanaman konvensional untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pengembangan varietas baru. Proses pembuatan bioteknologi pertanian melibatkan beberapa langkah penting, tergantung pada teknologi yang digunakan. Berikut adalah gambaran umum tentang proses tersebut. 1. Identitas tujuan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan atau sifat yang ingin dimasukkan ke dalam tanaman. 2. Isolasi gen. Gen yang menguji sifat yang diinginkan diisolasi dari sumber yang tepat. 3. Pengembangan vektor genetika. Gen yang diisolasi kemudian dimasukkan ke dalam vektor genetik seperti bakteri, Agrobacterium tumefaciens, atau faktor virus yang akan mengantarkan gen tersebut ke dalam sel tanaman target. 4. Transformasi tanaman. Gen yang dimasukkan ke dalam vektor genetik kemudian ditransformasikan ke dalam sel tanaman target. 5. Regenerasi tanaman. Setelah transformasi gen, sel-sel tanaman yang diubah menjadi diregenerasi menjadi tanaman utuh. 6. Seleksi dan karakterisasi. Tanaman yang dihasilkan kemudian disaring dan dipilih berdasarkan keberhasilan transfer gen serta ekspresi sifat yang digunakan. 7. Ujian lapangan dan pemulihaan. Tanaman transgenik yang telah lolos uji karakterisasi kemudian diuji di lingkungan untuk mengevaluasi kinerja dan kesamaannya dalam lingkungan nyata. Proses ini merupakan gambaran umum dari proses pembuatan bioteknologi pertanian. Meskipun langkah-langkah spesifik dapat bervariasi tergantung pada teknologi yang digunakan dan tujuan akhir pengembangan tanaman transgenik tersebut. Dalam bidang pertanian, bioteknologi terbukti dapat meningkatkan kehadiran buah dan sayur, memperpanjang waktu tanaman untuk disimpan, meningkatkan kandungan nutrisi tanaman dan membuat tanaman sayur terhadap kondisi dan hama. Bioteknologi dalam bidang pertanian. Apa sih yang dimaksud
dalam bidang peternakan. Bioteknologi peternakan merupakan penerapan ilmu biologi molekuler genetika dan teknologi untuk meningkatkan produksi ternak serta kesehatan ternak. Proses pembuatannya melibatkan beberapa langkah sebagai seleksi genetik untuk memuliakan ternak, rekayasa genetika untuk menghasilkan ternak dengan sifat yang diinginkan, cloning untuk menghasilkan salinan genetik dari ternak yang berkualitas, produksi vaksin dan obat-obatan menggunakan teknologi bioteknologi, serta pemantauan kesehatan ternak menggunakan teknologi DNA. Bioteknologi dari bidang lingkungan. Bioteknologi lingkungan merupakan bidang ilmu yang menggunakan prinsip-prinsip biologi dan teknologi untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan seperti polusi udara, air, dan tanah. Proses pembuatan solusi bioteknologi lingkungan melibatkan beberapa langkah, di antaranya identifikasi masalah lingkungan. Pertama adalah identifikasi masalah lingkungan yang perlu diatasi, seperti pencemaran air oleh limbah industri atau tanah tercemar oleh bahan minyak berbahaya. Pemilihan tradisional atau asing biologi. Setelah melakukan identifikasi, selanjutnya organisme atau agen biologis yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Organisme ini bisa berupa bakteri, alga, jamur, atau tanaman tertentu yang memiliki kemampuan untuk membersihkan polutan atau memperbaiki kualitas lingkungan. Isolasi dan pemilihan organisme yang kemudian diisolasi dan dipurnakan dalam kondisi laboratorium untuk melakukan penelitian dan pengembangan sebelum diterapkan dalam skala yang lebih besar. Pengembangan teknologi teknologi yang sesuai dikembangkan untuk mengoptimalkan kemampuan dalam mengatasi masalah lingkungan ini bisa meliputi penggunaan biologi, sistem, dan manfaat nyata bioteknologi dalam bidang forensik. Identifikasi DNA. Bioteknologi memungkinkan analisis DNA yang lebih cepat, akurat, dan sensitif, memungkinkan identifikasi individu dengan tingkat kepastian yang tinggi dari sampel biologi seperti darah, rambut, dan saliva. 2. Analisis fisik dari genetik. Bioteknologi memungkinkan terciptanya profil DNA untuk mengidentifikasi individu, memperkuat bukti dalam investigasi kriminal. Manfaat bioteknologi bidang kesehatan. 1. Produksi vaksin yang efektif. Bioteknologi memungkinkan produksi vaksin yang lebih efektif dan cepat, membantu dalam pencegahan dan pengendalian penyakit seperti influenza dan hepatitis. 2. Terapi genetik. Bioteknologi mendukung pengembangan terapi genetik untuk mengobati penyakit genetik seperti hemofilia dan kelainan genetik lainnya dengan memperbaiki atau mengganti gen yang rusak. 3. Mengurangi penyakit jantung dan saluran darah, kanker, dan kencing manis. Manfaat bioteknologi bidang pertanian. 1. Peningkatan hasil dan ketahanan tanaman. Melalui teknik bioteknologi seperti rekayasa genetika, tanaman dapat dimodifikasi untuk menjadi lebih tahan terhadap hama, penyakit atau kondisi lingkungan yang ekstrim, sehingga meningkatkan hasil panen dan mengurangi kerugian. 2. Pengembangan tanaman yang tahan terhadap herbisida. 3. Produksi tanaman yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Manfaat nyata bioteknologi bidang lingkungan. 1. Pertanian berkelanjutan. Penggunaan rekayasa genetika dapat meningkatkan ketahanan terhadap penyakit atau hama, mengurangi kebutuhan akan pestisida dan lingkungan, serta meningkatkan produktivitas tanaman. 2. Pengelolaan sampah organik.
Bioteknologi memainkan peran penting dalam pengomposan sampah organik, membantu mengurangi jumlah sampah dan menghasilkan pupuk organik yang dapat digunakan kembali. Tiga, pengelolaan air bersih. Bakteri dan mikroorganisme yang dihasilkan melalui bioteknologi dapat digunakan dalam pengelolaan limbah, membantu menghilangkan polutan dan memastikan air bersih untuk dikonsumsi manusia. Manfaatnya akan dimiliki seluruh pangan. Satu, meningkatkan produksi kandungan nutrisi. Bioteknologi digunakan untuk meningkatkan kandungan nutrisi dalam tanaman pangan seperti vitamin, mineral, dan protein, meningkatkan nilai gizi dan kesehatan manusia. Dua, peningkatan produktivitas. Tiga, pengembangan tanaman yang tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim, meningkatkan keberlanjutan pertanian. Empat, perkembangan tanaman yang tahan terhadap pergantian iklim. Bioteknologi membantu menciptakan tanaman yang dapat bertahan dalam kondisi iklim yang berubah, membantu pertanian menjadi lebih adaptif. Manfaat nyata bioteknologi dalam bidang peternakan. 1. Peningkatan produktivitas ternak. 2. Ketahanan terhadap penyakit. 3. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pakan seperti manipulasi koorganisme, mikroorganisme rumen. 4. Menciptakan jenis ternak unggul. Peningkatan produksi susu sapi perah. Peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovina somatotropin (BCT) yang kemudian disuntikan pada sapi perah atau dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon BST lebih banyak. Dengan cara seperti ini, produksi susu dapat meningkat sekitar 8,3 sampai 2,8%. Selain meningkatkan produksi susu yang dihasilkan juga dapat direkayasa sehingga lebih kaya protein dan rendah lemak. Selain untuk meningkatkan produksi susu, rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan penyakit. Misalnya, pengembangan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis, yaitu penyakit pembengkakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Pengembangan sapi transgenetik dilakukan dengan cara memasukkan gen pengode enzim isostapin yang diambil dari Staphylococcus simulans. Melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat. Sekian dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.